20 tahun lah ya bro, kita main motor gitu ya. Artinya bahwa klub atau komunitas itu didirikan kan berbagai macam latar belakang. Salah satunya misalkan dulu di korporasi kita, karena satu corporate bikin klub motor corporate kan, motornya macam-macam, jabatannya masing-masing macam-macam juga gitu kan. Atau klub motor yang sejenis seperti brother-brother sekarang ini gitu, sejenis, satu brand, satu merek jadi. Atau yang ketiga itu adalah campuran, tapi sudah dikategorikan berdasarkan CC misalkan itu. Itu sih sah-sah saja, normatif saja. Atau misalkan berdasarkan kedaerahan, kan ada juga tuh. Itu sah-sah saja, menarik saja buat saya. Atau misalkan berdasarkan genre musik misalkan gitu. Ada kesamaan hobi. Kesamaan hobi, atau misalkan kesamaan latar belakang agama misalkan gitu. Menurut saya sih normatif saja. Cuma tinggal persoalannya bagaimana secara fundamental gitu kan, apapun latar belakang Anda, apapun kontekstual Anda, membuat sebuah jalinan perkumpulan gitu ya. Lalu kemudian tujuannya apa? Tujuannya apa? Lalu apakah ini bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Karena contributing sesuatu itu kan tergantung daripada kita. Karena kan apa yang kita lakukan tergantung niat kita apa kan gitu. Makanya niatnya secara fundamental harus benar dulu gitu. Nah, sejauh latar belakang apapun itu, selama buat saya pribadi bro ya, sejauh bahwa tunduk dan patuh kepada republik ini gitu ya, dengan ideologi Pancasila gitu ya, menurut saya oke aja. Oh iya, itu dasar ya. Jadi artinya biker pun harus tetap kembali ke Pancasila ya. Oh iya. Sebagai dasarnya ya. Tapi biasanya kalau disebutkan sok nasionalis loh. Itu bagaimana itu? Iya, berarti yang nyebutin itu belum paham. Gitu. Karena semua kan ada ukurannya. Iya. Gitu. Karena dulu ada lucu nih, bro. Ada pernah dengar pasti. Ada apa ya disebutnya idiom lah ya. Percaya diri dan kesombongan itu setipis selaput tit. Nah, gitu. Jadi artinya hampir sama lah ya. Orang melihatnya hampir sama, makanya ketika kita bicara substansi, bro, bukan hanya esensi. Kalau esensi kan sangat general, tapi kalau substansi itu di dalam esensi, maka bisa peer to peer. Ujungnya nanti produktivitas. Dan ini sama ketika kita berkomunitas, ketika kita ada di klub apapun, yaitu produktivitas yang dituju berdasarkan apa? Pembicaraan yang substansi. Substantif. Gitu. Semua ada RT karena perundangan pasti, bro. Organisasi ini atau klub ini berideologi Pancasila. Ya, semua sudah sepakat karena itu sudah final, gitu ya. Tapi lalu kemudian kembali, lu Pancasilais, nggak ada soalnya, karena itu bukan untuk dihafal, bukan hanya untuk dicantumkan, tapi itu untuk dilaksanakan dan dimengerti, dijiwai hari ke hari. Jadi apapun Anda profesinya, apalagi teman-teman motor begitu, kita punya tujuan dan punya kewajiban yang sama, bro. Kita berkumpul dengan hobi yang sama, gitu ya, bahwa kita juga punya tujuan dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu dalam visi saya, begitu. Bagaimana implementasinya? Banyak, bro, banyak banget. Contoh salah satunya, ketika kita bicara yang kita bicarakan kemarin itu, bro. Right with respect. Right with respect. Iya. Atau right to respect. Right to respect. Ketika kita diundang sebuah acara, ya kita respect karena kita diundang oleh klub lain, gitu kan. Lalu right with respect, ya kita harus respect dengan siapapun. Nilai persaudaraan, persatuan Indonesia, khususnya di sila ketiga, itu kita bisa laksanakan kok. Hubungan antar klub, kita sama-sama harus saling menghargai, tanpa harus ada pengkotakan. Makanya sorry kalau bahasa saya, what the fuck, how big your engine, how small your engine, mau brandnya apa, it gonna be nothing. Kalau kita tidak bisa menjadi insan yang memang disebutnya manusia Indonesia yang seutuhnya. Baik. Gitu, jadi tidak peduli motornya apa, berapapun besarnya cc-nya, kaya atau tidak dan sebagainya, itu tidak peduli ya. Yang peduli justru adalah bagaimana Anda bisa menerapkan sila Pancasila ini tadi yang membuat keutuhan gitu ya. Iya. Oke. Dalam sih.
Pembicaraan kita kali ini dalam sih. Cuman kadang-kadang saya berpikir begini, apakah teman-teman gitu bisa menerima ya dengan kalau misalnya kita membuat wacana atau wadah suatu organisasi langsung wah Pancasila lagi karena itu dianggap sudah usur lah, udah di sekolah seperti itu gitu. Itu dalam pemikiran saya. Apakah justru sebaliknya kita harus menanamkan itu ke anak-anak muda? Karena sekarang ini namanya regenerasi ya, biker itu justru dimulai dari para anak-anak muda itu, kan gitu. Apa nggak dianggap suatu klub yang naif kalau kita berdasarkan Pancasila terus seperti itu? Ya, ini kan sebenarnya bukan tanggung jawab orang per orang atau kelompok per kelompok, tapi ini tanggung jawab masyarakat secara luas gitu ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karena bagaimanapun kita sudah berbentuk republik gitu ya, berbentuk negara, kita punya undang-undang, kita punya konstitusi dan lain sebagainya. Ini agak jangan panjang-panjang dan yang berat-berat nih ngobrolnya gitu. Tapi paling tidak begini, pemahamannya dulu gitu bahwa yaitu tadi, how brother are you? Seberapa bersaudara Anda? Karena di motor itu kan menarik ya. Ya ini fenomena umum lah, kita tahu semuanya berdasarkan pengalaman itu. Kadang-kadang klub A dengan B gesekan. Bahkan internalnya juga. Oh iya. Dan dari dulu kan itu begitu. Itu sering. Bahkan tumbuhnya komunitas-komunitas atau klub-klub baru itu kan puritan sebenarnya. Turunan, pecahan, iya. Sempalan. Betul. Karena tidak puas dengan keputusan di klub, terus dia buat baru. Terus membuat yang ini nggak sesuai dan sebagainya. Ya, makanya lalu kemudian itu sih nggak mungkin nggak terjadi. Itu normatifnya demikian gitu ya. Tapi bagaimana secara fundamental ya kembali. Sebenarnya kan ini bukan hanya bicara Pancasila tuh, gitu ya. Tapi ini bicara filosofi yang lebih dalam lagi gitu bahwa sejatinya manusia itu ngapain sih di dunia ini? Manusia yang menjadi manusia itu adalah ketika dia bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Ya. Itulah kenapa kita merasa hidup. Itulah kenapa kita dikasih kehidupan karena bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Sama masuk sebuah klub motor, kita sama-sama satu hobi kan. Bro kan udah puluhan tahun juga di motor gitu. Artinya kan nggak sekedar, wah ketemu hari pertama bro busi gimana kan? Besok kan bro bumper kayak gimana? Enggak. Tapi saya berdasarkan pengalaman itu paling 10% aja. 90% itu variannya banyak. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang penghidupan, bicara tentang persoalan dari yang sepele sampai yang berat gitu. Nah, kontekstualnya 90% ini kan nilai kemanusiaan, nilai manusia. Nah, lalu kemudian persoalan itu muncul dan tidak kunjung selesai. Kenapa? Ya tadi karena fundamental manusianya ini, penyadaran sebagai karena ini bukan atribusi. Ini lebih kepada perjalanan hidup. Makanya saya bilang tadi, ini bukan gaya hidup. This is not lifestyle, but this is the way of life. The way of life. The way of life. Gitu. Ya, betul. Nah ini kalau saya dengar sampai sejauh ini ada dua nih kesannya. Anda ini ustadz atau biker ya? Saya ini orang biasa yang senang otomotif itu aja. nggak kurang dan nggak lebih. Soalnya dari itu memang bagus, saya setuju bagus. Tapi kan bagaimana menerapkan kehidupan loh ke dalam dunia biker. Ya kalau memang dilandasi itu semua pasti baik. Ya kan? Ya, mungkin itu perlu sosialisasi kali ya. Perlu sosialisasi karena tidak semua juga menerapkan hal-hal seperti itu. Apalagi ngomongin Pancasila, aduh berat lagi, gini lagi kan gitu. Tapi kalau yang disampaikan tadi sejatinya kita itu siapa? Kan gitu. Ya untuk brotherhood itu kan ya. Brotherhood itu bagaimana bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, siapapun kita gitu. Tidak berpandang, apalagi tadi Anda sebutkan bahwa tidak peduli berapa cc, berapa gede motornya gitu. Kalau sekarang sendiri naik motor apa? Sekarang saya lagi senang Vespaan lagi. Vespaan? Ya, jadi kebetulan ini Vespa peninggalan orang tua, bro. Nah, ini agak menarik gitu. Jadi ini long story lah. Saya memang belajar pertama kali naik motor itu Vespa karena ayah dulu punya Vespa juga. Gitu. Nah, ini Vespa dalam perjalanan saya pakai sampai kuliah. Begitu kuliah sambil kerja kan, udah dapet kendaraan nih, cerita itu digabrugin tuh. Entah melalang buana nih Vespa kemana sampai tahun 2000
2011 itu ayah saya sakit keras. Nah, saya sakit keras gitu, saya pengen menghibur lah ayah saya gitu. Tak cari nih, ketemu nih Vespa. Tak ambil, lalu tak restorasi total gitu. Jadi diberantakin, dibakar dan segala macam gitu, selesai. Lalu saya antarkan ke ayah saya. Happy deh. Wah, senang sekali gitu. Jadi beliau sadar betul bahwa karena ada ciri khusus di batok lampunya, saya belum ganti. Gitu. Nah, dari momen itu ya beliau mengatakan ini Vespa tidak boleh dijual. Harus sampai cicit ke cicitnya lagi gitu. Nah, 3 bulan dari situ ayah saya meninggal, bro. Gitu. Tapi sempat melihat ya? Sempat melihat. Waduh, berarti Anda kalau ngomongin brotherhood ya itu. Cuman brotherhood sama orang tuanya gitu. Loh iya, karena dia sempat melihat kesukaannya kan. Ya. Nah, sebagai anak yang sudah memberikan yang terbaik itu kan dia puas juga. Betul. Artinya kayak nggak ada sandungan gitu ya. Betul. Nah, kebetulan ini kan anak-anak ponakan nggak ada yang mau, bro. Nggak mau repot gitu. Kepengennya yang matic, yang easy to maintain gitu. Simple. Justru yang kepengen anak-anak yang di luar garis darah gitu, itu saya nggak bisa kasih gitu ya. Sementara ya masih saya rawat, saya pakai lah. Gitu buat. Kalau brotherhood sendiri ya sekarang ini, kalau kita lihat ya setiap hal-hal seperti itu ya memang banyak ditanamkan. Saya punya klub juga, brotherhood-nya di situ salah satunya adalah yang tua yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda. Ya. Nah ini memang jadi bukan bicara senioritas kalau ini. Kalau senioritas ya hanya sekedar siapa duluan jadi anggota, anak muda yang duluan ini jadi senioritas dalam sisi pendaftaran. Tapi kalau dalam sisi hormat menghormati, ini harus dijunjung nih. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Kalau itu selaras, sebenarnya bisa. Omongan terus serba santun dan sebagainya. Tapi beberapa teman juga mengatakan kaku banget sih kalau hal-hal seperti itu, kan gitu ya. Nah itu tergantung dari filosofi apa yang dibangun dari klubnya ini sendiri. Bro Ruli ini pernah meng-create atau membuat klub gitu? Iya. Ya, dulu sempat sih, karena apa ya? Karena ingin menyuarakan sesuatu, gitu. Cuma mau nyuara ini kemana? Kan gitu. Akhirnya saya coba berkreativitas aja gitu ya. Akhirnya saya coba nih bikin klub. Sebenarnya nggak serius ya bikin klub itu, hanya sekedar untuk mengingatkan diri dan untuk juga siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. 2011 itu saya bikin namanya Bedegong Bikers. Apa? Bedegong Bikers. Bedegong. Ya, bedegong itu istilah pada bahasa Tatar Sunda. Dan itu sering dipakai sama anak muda. Bedegong. Bedegong itu selonong boy lah. Selonong boy. Tapi secara filosofi bahwa it just kan ada peribahasa gini. Apalah artinya sebuah nama? Kan begitu ya, bro ya. Nah, saya pakai itu. Gitu artinya saya coba menginfluence teman-teman. Nama boleh selonong boy, tapi kelakuan kita khususnya di dunia kita roda 2 ini, kita harus obey to the law. Ya, kita harus dulu setuju. Apalagi kita seneng touring jauh, mau solo riding atau rame-rame, begitu tetap yang namanya safety riding itu penting diketahui. Lalu safety gears juga, roadmap-nya jelas, begitu kan? Artinya dan sebagainya itu ya. Betul. Nah itu kan satu hal yang normatif sebenarnya. Memang nama ini flipping ya atau pivot lah, kurang lebih gitu. Nah itu untuk sekedar menyuarakan saja. Nah karena buat saya filosofi pertemanan mau dimanapun khususnya di roda 2 gitu itu nggak ada bekas teman. Selama teman kita tidak fuck up sama diri kita, atau kita fuck up sama teman lalu kita ditinggalkan, nah itu sudah pasti. Tidak cerita. Betul. Kalau namanya teman itu seperti kopi lah, itu ada residunya. Residunya itu tidak akan pernah habis selama kita berupaya baik dan benar menjadi orang, dan orang lain berupaya baik dan benar untuk diri kita, maka kita nggak punya PR. Ini bukan masalah status sosial. Jadi saya udah nangkep dan sudah belajar banyak ini hari ini. Walah bro, ngobrol ini ngopi. Iya, sambil ngopi makanya santai, omongannya santai aja. Ini kan berarti
mendalam mengenai brotherhood. Kadang brotherhood hanya suatu slogan. Tapi tadi mungkin akan saya buat jadi tagline tuh tadi yang how brotherhood are you? How brother are you? Oh brother are you ya? Nggak pakai hood ya? Nggak pakai. How brother are you? Ya. Wah itu keren tuh. Iya. Ya karena dalam situasi apapun, biasanya kan gini bro, ini umum ya, lumrah ya. Dari dulu sampai kapanpun, seseorang itu akan merasa sendiri atau diuji ketika dia berada di titik di bawah. Iya betul. Jadi artinya terlepas daripada komunitas dan klub, even keluarga, ketika kita susah, maka kita bisa melihat siapa sesungguhnya saudara kita. Teman kita mana? Saudara ya. Bahkan orang yang tidak pernah dekat dengan kita secara intens gitu, ketika kita berada di titik bawah, ternyata dia adalah malaikat. Kita bisa jadi begitu ya? Kita nggak pernah tahu itu. Oke. So don't judge a book by its cover. Gitu betul. Oke. Gitu. Saya terima kasih sekali sama-sama Ruli untuk banyak. Terakhir itu sudah istilah umum, don't judge the book by its cover. Karena itu tapak muka saja. Betul. Pelajari dalamnya isinya apa dan sebagainya gitu ya. Yes. Oke, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pesannya untuk anak-anak muda terutama mengenai brotherhood ini sendiri. Tapi ngomong-ngomong ini kira-kira bagusnya saya kasih judul apa ya podcast kita ini? Podcastnya itu tadi How Brother Are You. How Brother Are You. Oke. Tim kreatif tolong dicatat ya. How Brother Are You. Oke. Ya. Silakan disampaikan ke closing statement. Waduh, closing statementnya apa ini, berat nih. Ya gini aja deh. Buat teman-teman, khususnya ini podcast pencinta roda 2 gitu ya. Apapun motor Anda, apapun background Anda, apapun, siapapun diri Anda, ketika Anda bermotor ria, ketika Anda berklub ria, ingat di atas langit masih ada langit. Lalu kemudian tetaplah menjadi manusia yang bisa memanusiakan lainnya. Kita obey to the law, riding ya mengikuti aturan yang ada gitu ya. Dan yang terakhir adalah stay safe and be happy.